Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita punya update menarik terkait dengan masa depan MCU pasca Secret Wars, karena Multiverse Saga udah mau berakhir dan kita udah dapat kabar menarik banget. Pastikan kalian jangan skip video ini. Buat kalian yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share. Kalau udah selesai, yuk kita bahas. Jack Schreier, sutradara dari Thunderbolt, ditunjuk untuk menjadi sutradara dari X-Men movie yang itu luar biasa. Dan gue senang dengan sutradara ini, dan sekarang diangkat lagi, perannya lebih besar lagi di X-Men movie. Wow. Dan ini sekaligus juga udah mulai tercium aroma mutant saganya udah mulai tercium. Meskipun memang Marvel belum secara resmi bilang bahwa Jack Schreier sebagai sutradara X-Men, enggak. Tapi sumber-sumber kita kayak Deadline dan beberapa sumber-sumber terpercaya orang dalam udah bilang bahwa sutradaranya ini sedang tahap negosiasi dengan Marvel terkait dengan sistem dan apa yang bakal dilakukan terkait dengan masa depan dari saga ini setelah berakhirnya Multiverse Saga. Kenapa gue senang penunjukan dari Jack Schreier sebagai sutradara X-Men movie? Karena memang udah terbukti apa yang dilakukan dengan Thunderbolt, meskipun yang belum yang bombastis banget, tapi benar-benar kebangkitan kembali untuk MCU itu berasal dari Thunderbolt. Jadi sangat wajar Marvel menunjuk lagi ini sutradara untuk menggarap film yang lebih banyak membawa elemen-elemen traumatik masa lalu. Apalagi gue dengar-dengar desas-desusnya bahwa X-Men movie mungkin di film pertama itu akan lebih banyak menceritakan masa lalu kayak karakter Magneto. Kita tahu sendiri karakter Magneto tuh, waduh, masa lalu itu kelam banget loh. Di film-film Fox aja tuh kelam banget. Dikerjakan juga sama Jack Schreier ini udah selesai gitu. Dan gue suka juga pengerjaan dari Jack Schreier dari Thunderbolt, dari sinematografinya. Dan yang paling terpenting dari film Thunderbolt itu gue suka bagaimana elemen penulisannya berkolaborasi dengan sutradaranya. Nah, ngomongin tentang penulis, ini penulisnya bahkan udah mulai tercium siapa yang bakal menulis film X-Men movie. Dia adalah Leslie, penulis dari Hunger Games, The Ballad of Songbird and Snakes, dan dia bakal menggarap project film pertama dari mutant di MCU. Dan gue cukup optimis dengan pemilihan ini. Yang terpenting juga dari sutradara ini, selain kualitas yang udah ditunjukkan dan dibuktikan, adalah dari wajah-wajahnya, tampang-tampangnya. Dia ini benar-benar tipe orang yang penurut. Kalau Kevin Feige bilang kayak gini, dia akan ikut. Bukan tipe sutradara yang pengen kreativitas idealisnya tinggi sehingga melebar dan udah tercerai-berai. Seperti kayak contohnya mungkin ya kayak DC Extended Universe kan, Zack Snyder punya visi sendiri, sutradara satu punya visi sendiri, nggak nyampur, nggak ngeblend. Jadi gue suka banget bahwa sutradara itu harus tunduk di satu pemimpin tuh. Kevin Feige-nya tuh harus ada gitu. Dan gue suka banget juga Kevin Feige sekarang kabarnya lebih fokus untuk mengerjakan project film. Dia nggak akan lagi ngurusin tentang Disney Plus, streamingan di mana-mana. Dia bakal fokus untuk ngurusin film, dan terbukti dengan dia sekarang udah fokus. Bob Iger, bos dari Disney, balik lagi ke Disney. Ini udah mulai naik lagi intensitasnya, dan mereka lebih mementingkan kualitas. Itu gue cukup suka dengan langkah-langkah dari mereka. Kemudian Kevin Feige juga menambahkan kalau X-Men movie ini adalah project film yang sangat penting untuk keberlangsungan Marvel di masa depan. Dan dia menambahkan bahwa di filmnya nanti akan terjadi campuran dari aktor lama plus juga aktor-aktor baru. Nah, terkait dengan aktor lama, karena memang yang tua-tua gitu yang udah muncul di Secret Wars gitu, gue bener-bener yakin mereka semua ini bakal dibikin terbunuh sama Dr. Doom kalau memang bener-bener pengen buat filmnya tragis. Dan bagaimana ceritanya nanti, mungkin X-Men versi muda yang kita lihat di Fox itu bakal melawan balik kalau dia udah melihat masa depan. Waduh, gawat nih, gue bakal dibantai sama Dr. Doom. Akhirnya mereka balik lagi, yang muda-muda balik untuk melawan si Dr. Doom di akhir Secret Wars. Itu bakal keren parah. Cara paling masuk akal untuk masuknya mutant ke MCU adalah dengan setelah kita berteori banyak banget gitu, dengan kacaunya Multiverse Saga, semua terjadinya Battle World, semua dunia tercampur, terkumpul mungkin di O616. Sekarang makin masuk akal bahwa Marvel sedang merencanakan bahwa adanya mutant di MCU gara-gara datang dari universe alternatif, sama seperti Fantastic Four yang juga datang dari universe alternatif. Mereka nggak mau ambil pusing nyeritain di awal-awal. Mungkin para Celestial Tiamon itu menciptakan juga mengaktifkan Gen X gitu. Akhirnya muncullah para mutant, muncullah si Kamala Khan, Miss Marvel gitu. Enggak. Mereka bakal lebih simple lagi, karena memang konsep setelah Secret Wars ini nanti adalah soft reboot dari MCU. Artinya semua orang-orang yang berhasil masuk ke Battle World ataupun ke 616 nantinya, gimana pun ceritanya, itu udah masuk ke bagian dari universe yang baru dan bercampur. Ada Avengers, ada Inhuman mungkin. Kenapa gue ketawa ya jadi Inhuman ya? Ada mungkin Fantastic Four, semuanya gabung jadi satu di sini, hidup satu sama lainnya. Kalau teman-teman udah nonton series-series dari DC yang ada Supergirl, Superman,
akhirnya gabung jadi satu karena universe mereka pecah, itu udah diterapkan sama DC lebih duluan loh. Tapi memang mereka sayangnya nggak terlalu terkenal, nggak terlalu heboh. Padahal konsep-konsep kayak gitu, kehancuran Incursion ini udah ada duluan di DC, bahkan di series mereka gitu. Tapi beruntungnya Marvel, dia belajar dari semua itu, mereka bahkan bikin sesuatu yang lebih bombastis lagi. Dan pada akhir dari Multiverse Saga, semuanya akan hidup berdampingan, akan ada mutant dan semuanya para Avengers mungkin pada pensiun, dan disinilah era para mutant X-Men itu akan bersatu, akan diceritakan gimana proses mereka bertahan hidup selama ini. Mungkin di satu titik juga mutant-mutant lama sebenarnya udah ada di 616, tapi belum ke-reveal kalau mereka itu mutant. Salah satunya kayak Kamala Khan, Miss Marvel, Quicksilver di sini, si Rob Warner itu udah ada di sana, termasuk Deadpool, Wolverine, semuanya udah ada meskipun mereka datang dari universe alternatif, tapi semuanya itu udah terkumpul di 616 dan sekarang mereka harus hidup berdampingan. Mungkin entah terjadi kekacauan di sini antara pemerintah dan juga mutant dan pengen dihapuskannya kekuatan mutant, mungkin terjadinya Avengers versus X-Men di masa depan, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau memang ini terjadi perselisihan ya di Mutant Saga antara Avengers versus X-Men, itu mungkin levelnya kayak Captain America Civil War deh. Tapi itu levelnya Avengers versus X-Men. Tapi yang jelas setelah Multiverse Saga, Kevin Feige akan punya waktu 10 tahun untuk menggarap Mutant Saga ini. Dan diperkirakan mungkin X-Men movie akan mulai rilis di tahun 2028 sampai ke tahun 2029. Sekarang mari kita ngobrol lebih inti lagi terkait dengan cara masuknya para mutant ini ke MCU. Yang pertama jelas dengan adanya event Secret Wars mereka akan masuk dari universe alternatif, dan cara selanjutnya tentu saja karena adanya Franklin Richards yang kita lihat di bawah di Marvel One. Buat teman-teman yang nggak terlalu kenal dengan Franklin Richards, dia adalah mutant level Omega. Jadi yang paling kuat di antara mutant tuh ada dia. Dan di sampingnya mungkin ada Scarlet Witch dan sebagainya. Semua ini sudah bisa menciptakan realitas. Bahkan si Franklin Richards ini bisa menciptakan universe-nya sendiri dengan pikirannya aja gitu. Bahkan dia main-main sama multiverse tuh cuman dalam selimut doang tuh. Oh, itu keren banget sih kalau teman-teman baca komiknya ya. Dengan MCU yang sudah mempersiapkan Franklin Richards ini, jelas saja kalau di ending Secret Wars nanti mereka akan terbentuk dunia baru ciptaan Franklin Richards, tentu akan muncul mutant-mutant baru. Dan di sinilah generasi mutant benar-benar menguasai, melindungi bumi di sini, jadi lebih dominan daripada para Avengers. Dan ini mungkin awal-awal terjadinya perselisihan antara Avengers versus X-Men. Itu bakal keren banget. Bahkan sebelum kehadiran dari Franklin Richards nantinya, sebenarnya di MCU udah banyak banget para mutant. Salah satunya kayak kita disebutkan tadi ada Kamala Khan, Miss Marvel, termasuk sekarang Billy Maximoff itu juga tergolong sebagai mutant. Nanti mungkin Tommy Maximoff juga sebagai mutant. Jadi ada banyak banget mutant-mutant yang selama ini kita nggak ketahui, tiba-tiba oh ternyata dia mutant ya. Jadi ada banyak banget elemen-elemen. Di satu sisi mungkin didatangkan dari universe alternatif, makanya banyak aktor-aktor lama yang ikut campur di sini. Di satu sisi sebenarnya mutant-mutant kecil yang lagi dipersiapkan ini juga ada di sini. Itulah aktor-aktor barunya gitu. Tapi kalau teman-teman nanyain siapa Wolverine versi MCU, gue nggak tahu ya. Yang jelas adalah Wolverine utama adalah Wolverine versi Hugh Jackman, dan dia sekarang udah eksis di sini. Ya agak berat untuk mengganti sosok Wolverine, tapi harus ada regenerasi menurut gue ya dari Wolverine sendiri. Entah diceritakan Wolverine versi muda gimana atau gimana, tapi intinya adalah Wolverine dan juga teman-teman X-Men yang lainnya harus dibuat lebih muda lagi. Makanya ada konsep soft reboot di sini, itu bakal keren banget. Untuk cara keempat, bisa aja ini datangnya dari sosok Scarlet Witch yang membentuk realitas baru. Kita tahu sendiri dia bisa bikin hacks di seluruh multiverse. Jadi sangat mungkin kalau realitas baru ini akibat kekuatan dari Scarlet Witch ini justru menimbulkan radiasi-radiasi yang memancing gen mutant di beberapa orang tertentu. Jadi sangat masuk akal kemarahan dari Scarlet Witch nanti di satu titik akan menciptakan mutant-mutant baru, dan makanya dia akan punya hak untuk mengatakan bahwa no more mutant, karena memang seluruh mutant yang ada di MCU justru asal kekuatannya ada dari kekuatan si Scarlet Witch ini. Itu bakal beken parah. Tapi dengan pemilihan dari sutradara Thunderbolt sebagai proyek pertama dari film X-Men, tentu di awal-awal mereka akan menceritakan bagaimana traumatiknya setelah mereka menghadapi Secret Wars, dunia hancur, rumah mereka hilang, dan mereka harus bergabung di satu dunia. Dan sekarang difokuskan dengan para X-Men di sini juga harus berkumpul membentuk dunia superhero.
Sutradara yang paling cocok adalah sutradara yang pernah bikin film psikologis. Salah satunya adalah sutradara dari Thunderbolt. Udah, nggak usah berdebat lagi tentang itu. Kita cukupkan aja update kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan update kali ini dan suka dengan konten-konten kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ajak kerabat keluarga kalian juga untuk subscribe karena Daily Scan supaya cepat naik, supaya kita makin semangat untuk bikin video.